Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, peternak primitif kembali lagi. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa di subscribe, like dan komen. 5 jenis liter kandang ternak ayam kampung super. Kandang merupakan tempat berteduh dan berlindung dari cuaca buruk dan ancaman hewan pemangsa. Selain itu, kandang juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ayam. Saat peternak akan mendesain kandang ayam kampung super, ada 3 tipe bentuk lantai, yaitu kandang liter, kandang slat, dan kandang ayam lantai tanah campuran. Terkait dari tipe kandang tersebut, ada juga kandang lantai semen. Kandang dengan lantai semen merupakan kandang yang lantainya terbuat dari bahan adukan semen dan pasir. Sebelum lantai dilapisi semen, pada bagian lantai dasar harus diberikan alas atau fondasi batu dan batu bata yang disusun rapi. Kemudian lantai diplester atau ditutup dengan adukan semen dan pasir. Sesudah itu ditutup dengan liter berupa sekam padi, sisa serutan gergaji, dan kapur sebagai liter. Untuk ketebalan liter dapat mencapai 8-10 cm. Keuntungan dari kandang dengan lantai semen ialah tahan lama dan lantai yang basah atau kotor akibat tumpahan air cukup mudah untuk dibersihkan. Adapun kekurangannya adalah kurang ekonomis karena pembiayaan yang tinggi. Kandang ternak ayam kampung super dengan lantai bisa menjadi referensi untuk Anda. Kandang jenis ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Apa itu liter? Liter adalah media yang berupa alas kandang yang memiliki fungsi untuk memberikan kehangatan pada hewan ternak. Selain itu juga berguna untuk menyerap kotoran pada hewan ternak. Fungsi lain dari liter yakni dapat menyerap air yang menggenang atau biasanya berasal dari tumpahan wadah minum ayam, dapat menyerap kelembaban dan mengeringkan kandang agar tidak mudah ditumbuhi oleh jamur. Memberikan insulasi pada anak ayam atas pengaruh suhu dingin yang berasal dari lantai. Penggunaan liter kandang ini biasanya diterapkan pada pembuatan kandang ayam postel, karena biasanya liter diletakkan di atas tanah maupun lantai yang telah disemen. Kandang ayam postel sederhana banyak dipilih peternak karena dinilai efisien dan mudah dibuat. Ciri-ciri liter yang baik: ringan, ukuran partikel medium, mudah menyerap air, halus dan padat, tidak berbahaya bagi ternak dan tumbuhan, tidak mendukung pertumbuhan jamur. Jenis-jenis liter untuk kandang ayam kampung super. 1. Serbuk kayu. Serbuk kayu atau serbuk gergaji ini merupakan limbah yang berasal dari pengrajin kayu. Bahkan limbah ini kerap menimbulkan masalah dalam pengelolaannya, karena selama ini masyarakat hanya membiarkan membusuk, ditumpuk dan dibakar. Salah satu cara agar serbuk kayu ini dapat bermanfaat yakni dengan menjadikannya sebagai alas atau lantai kandang ayam yang baik bagi ayam kampung super. 2. Serutan kayu. Serutan kayu merupakan salah satu bahan liter yang baik untuk kandang ayam kampung super. Ukuran partikelnya dan kapasitas penyerapan airnya pun juga baik. Banyak peternak yang menggunakan serutan kayu sebagai alas atau liter kandang ternaknya. Karena biasanya serutan kayu ini hanya dibuang oleh pengelola atau pengrajin kayu. 3. Potongan jerami. Jerami padi merupakan liter yang banyak digunakan oleh peternak unggas sebagai alas kandang. Penggunaan jerami ini dipercaya memiliki daya tahan yang bagus seperti suhu panas. Selain itu, jerami padi juga mudah diolah dan dapat mengurangi kemungkinan lepuh dada pada ayam. Namun untuk mendapatkan jerami pada cenderung musiman, karena jerami hanya ada saat musim panen jerami sehingga sulit diperoleh. 4. Sekam padi. Sekam padi ternyata memiliki kelebihan yang bagus jika dijadikan sebagai alas atau liter kandang. Kelebihannya yakni tidak menimbulkan bau karena mempunyai partikel sedang dan sedikit berat. Dengan adanya hal tersebut tentu akan membuat amoniak yang berasal dari kotoran hewan ternak tidak menimbulkan bau yang pekat. Sekam padi ternyata memiliki kelebihan yang bagus jika dijadikan sebagai alas atau liter kandang. Kelebihannya yakni tidak menimbulkan bau karena mempunyai partikel sedang dan sedikit berat. Dengan adanya hal tersebut tentu akan membuat amoniak yang berasal dari kotoran hewan ternak tidak menimbulkan bau yang pekat. Perlu diketahui bahwa sebagian besar peternak di Indonesia menggunakan sekam padi karena mudah didapat serta harganya relatif terjangkau. Tetapi daya seram sekam padi cenderung kecil sehingga ketika sekam padi basah dan tidak segera diganti akan menimbulkan penyakit ngorok pada ayam. Perlu diketahui bahwa sebagian besar peternak di Indonesia menggunakan sekam padi karena mudah didapat serta harganya relatif terjangkau.
Tetapi daya seram sekam padi cenderung kecil sehingga ketika sekam padi basah dan tidak segera diganti akan menimbulkan penyakit ngorok pada ayam. 5. Potongan kertas. Potongan kertas ternyata juga memiliki manfaat sebagai alas kandang. Karakteristik yang mudah menyerap air ini banyak dipilih peternak sebagai litter. Namun perlu diketahui bahwa bahan kertas ini mudah menggumpal jika terkena air. Ketika potongan kertas menggumpal dan ada tinta yang berasal dari tulisan di kertas bisa menyebabkan toksik bagi ayam. Potongan kertas merupakan bahan litter yang baik, akan tetapi penggunanya terbatas karena ketersediaannya dan biaya yang cukup mahal. Cara pengelolaan litter. Pengelolaan kandang litter yang digunakan setelah semua ayam dipindahkan. Sebaiknya sebelum litter digunakan berikan desinfektan untuk membasmi bibit penyakit yang kemungkinan akan muncul dan kemudian kandang dibersihkan. Litter yang sudah dipakai dapat digunakan dengan syarat tergantung dari sejarah penyakit dari ayam sebelumnya. Kandang ternak ayam kampung super dengan lantai semen atau kandang litter, bahan litter yang efektif harus mudah menyerap, ringan, tidak mahal, dan tidak beracun. Sebaiknya litter dipertahankan dalam keadaan kering, tetapi bukan berarti berdebu. Apabila litter terlalu berdebu, akan menyebabkan iritasi pada sistem pernapasan ayam, sehingga ventilasi harus ditingkatkan untuk menurunkan level dari debu. Litter dapat menjadi basah karena beberapa hal, diantaranya, jatuhnya air minum atau atap bocor, pengaturan tempat minum yang tidak benar, tingkat kepadatan kandang yang tinggi, dan ventilasi yang kurang baik. Hal ini akan melepaskan sejumlah amonia dan akan memberikan efek berbahaya pada kandang yang ventilasinya kurang baik. Sementara populasi mikroba tinggi akan menyebabkan terjadinya penyakit. Cara mencegah litter basah, memperhatikan bahwa air dari luar dan tidak masuk ke dalam kandang. Tempat air minum diatur dengan tinggi dan kedalaman air minum untuk mengurangi jatuhnya air ke dalam litter. Ketebalan litter yang baik dapat ditambahkan sesuai dengan keperluan. Menghindari kepadatan kandang. Mengatur ventilasi yang baik.